Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah pertempuran, kekuatan tulang raksasa dari leluhur Yuan Shen menghilang dari tubuh Xiaoyan. Seolah-olah Xiaoyan tidak pernah memilikinya. Namun selain memperoleh kekuatan khusus dari tulang raksasa, pada saat itu energi dan darah Xiaoyan juga menjadi lebih kuat. Meskipun sangat terbatas, tetapi itu juga membantunya. Selain itu, kekuatan tulang raksasa leluhur Yuan Shen dapat diintegrasikan dengan tubuh fisik Yuan Shen super raksasa. Dengan demikian, dia dapat meledak dengan kekuatan tempur yang lebih menakjubkan. Namun karena kekuatan tulang raksasa diperoleh untuk pertama kalinya, jadi Xiaoyan masih belum mahir menggunakannya. Meskipun tulang raksasa yang berasal dari kulit, tapi seperti senjata. Sehingga bagian tubuh lainnya seperti baju besi. Adapun kekuatan tinju, siku dan lutut adalah posisi dengan kekuatan serangan yang kuat. Terutama siku dengan rangka luar yang tajam. Di bawah kekuatan yang cukup kuat, kekuatannya bahkan lebih kuat dari bilah tajam. Sekarang, Xiaoyan masih mengingat kembali kekuatan tulang raksasa itu dalam benaknya. Melalui kekuatan bintang di mata, dia pasti bisa mendapatkan kembali kekuatan tulang raksasa leluhur Yuan Shen. Dan itu juga bisa membuat kekuatan tempur tubuh Yuan Shen-nya semakin kuat. Selain tulang raksasa leluhur Yuan Shen yang membantunya, ada 3 bayangan hitam. Dan Xiaoyan benar-benar penasaran. Kemampuan khusus apa saja yang dimiliki ketiga leluhur ini? Setelah mendapatkan tubuh Yuan Shen yang kuat, pencapaian Xiaoyan dalam tubuh fisik juga terpengaruh olehnya. Dia memiliki lebih banyak wawasan dan dia terus meningkatkan tubuh fisiknya melalui kekuatan klan Yuan Shen. Bagaimanapun, waktu blokade alam ini jauh melampaui imajinasi Xiaoyan. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dingin. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu, dan ini bukanlah waktu yang singkat. Namun dalam waktu pemulihannya, Xiaoyan juga mulai memurnikan pil, sehingga sekarang kekuatan jiwanya telah ditingkatkan lagi, yang membuat dia memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hal pemurnian pil. Adapun pil pertama yang disempurnakan Xiaoyan adalah pil pengembalian mimpi yang sangat sulit untuk disempurnakan. Itu adalah pil paling berharga di antara 3 resep yang diberikan oleh nomor 7. Meskipun tampaknya paling tidak berguna dalam hal efek obat mujarab, tapi nomor 7 sangat mementingkan obat mujarab ini. Meskipun bahan obat yang diberikan oleh nomor 7 jauh dari cukup untuk membuat pil ini. Namun Xiaoyan dapat memperoleh sebagian besar bahan obat yang berharga dengan menanamkannya di Taman Roh Pagoda Kekosongan Roh. Tapi setelah memurnikan pil ini selesai, Xiaoyan juga masih perlu menemukan lebih banyak bahan obat. Jika tidak, akan membuang-buang waktu untuk mencarinya saat memurnikan pil. Untungnya tidak perlu mencari bahan yang dibutuhkan, karena sebagian besar bahan obat dapat diperoleh selama periode tersebut. Lagi pula, jika Xiaoyan dapat memurnikan cukup banyak pil untuk ditukar, maka Xiaoyan dapat menghemat lebih banyak waktu untuk menukar apa yang dia butuhkan langsung dengan nomor 7. Pada saat ini, kekuatan jiwa kekosongan terus menyapu saat Xiaoyan mulai memurnikan obat. Tapi dia memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, karena setiap ramuan tampaknya ada di depannya. Setiap inci dan setiap milimeternya dapat dirasakan dengan jelas. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, Xiaoyan dapat mengendalikan nyala api secara bersamaan dengan suhu nyala api yang berbeda. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dapat memurnikan puluhan ribu ramuan, yang akan membuat kecepatan pemurnian lebih cepat dan menghemat hampir separuh waktu untuk memurnikan pil. Dan hal terpenting tentang ramuan suci adalah pemurniannya secara alami. Setelah terbentuk, bagaimanapun, hanya dengan memurnikannya berulang kali, ramuan suci dapat disempurnakan. Jadi konsumsi kekuatan jiwa yang kuat secara alami membuat lompatan kualitatif dalam pemurnian.
dan kecepatan serta tingkat keberhasilan menjadi lebih cepat dan lebih tinggi. Dalam waktu singkat, Xiaoyan memurnikan pil pengembalian mimpi ini 10 kali dan berhasil menyempurnakannya semua. Kekuatan alam jiwa kekosongan memang sangat kuat. Xiaoyan terkejut dengan kecepatan pemurniannya. Namun kecepatan adalah hal kedua. Tetapi tingkat keberhasilan dan rasa tenang adalah kunci keterkejutan Xiaoyan. Saat memurnikan pil pengembalian mimpi ini sebelumnya, Xiaoyan telah menghabiskan banyak energi dan sangat berhati-hati. Meskipun dia akhirnya berhasil saat memurnikannya, tetapi saat itu juga diambang kegagalan. Jadi kemudahan pemurnian kali ini bahkan membuat Xiaoyan hampir tidak merasakan tekanan. Segera, Xiaoyan memasuki Taman Lingpu, pagoda kekosongan roh, dan memetik semua bahan obat yang dia butuhkan, dan menambahkan beberapa bahan obat di tangannya. Kemudian, Xiaoyan berturut-turut memurnikan 3 pil penggalian mimpi. Setelah memurnikan, Xiaoyan menghubungi nomor 7 melalui selip Giok Suyu, dan menyerahkan 3 pil pengembalian mimpi kepada nomor 7. Lumayan, ketiga pil ini sangat berharga. Meskipun permintaan untuk pil reinkarnasi Huan Meng sangat besar, tapi seorang teman saya membutuhkannya baru-baru ini. Tetapi ramuan yang saya berikan pada Anda sebelumnya seharusnya sudah habis. Dan ini semua adalah ramuan yang telah saya sempurnakan belum lama ini, kata Xiaoyan perlahan. Sebagian besar ramuan itu sangat berharga. Jadi, apa yang ingin Anda tukarkan dengan komisi ketiga pil ini? Jelas, sebagai seorang pengusaha, nomor 7 tentu saja mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dan Xiaoyan pasti ingin menukarnya dengan sesuatu. Jika saya ingin mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan Anda, apakah Anda percaya? Meskipun Xiaoyan berbicara seperti itu tanpa memikirkannya, tetapi kata-kata Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan nomor 7. Tidak masalah jika Anda ingin bertemu dengan saya. Sekarang saya berada di dunia pegunungan dan lautan. Jika Anda bisa datang ke sini, maka kita bisa bertemu, kata nomor 7 tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun dia telah menjelajahi berbagai dunia, jadi tidak masalah jika harus menunjukkan wajahnya di depan Xiaoyan. Apalagi dia tidak terlalu menyembunyikan identitasnya. Kalau tidak, liontin giok yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya dan dibeli dari nomor 7 tidak akan menyebutkan Yansen. Namun, ketika pil ini harus dihitung secara terpisah karena sangat berharga dan permintaannya sangat tinggi. Jika lebih banyak yang bisa Anda murnikan, itu akan sangat bagus. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar ini dan sedikit bingung. Apakah pil ini memiliki efek bermimpi? Meskipun Xiaoyan memurnikan pil ini, dia belum pernah meminumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang efeknya. Tapi mendengar apa yang dikatakan nomor 7 tentang permintaan pasar yang besar, Xiaoyan juga penasaran tentang keajaiban apa yang dimiliki pil ini. Jadi Xiaoyan segera bertanya. Pil ini memiliki banyak efek. Sepertinya Anda tidak cukup tahu tentang mimpi. Dia dapat membawa Anda kembali ke masa kecil dan masuk ke bagian terdalam ingatan Anda. Kenangan adalah hal terindah bagi manusia dan perannya tidak diragukan lagi. Tentu saja pil ini memiliki efek lain. Ada banyak orang yang menemukan peluang terobosan melalui mimpi. Tetapi bahan obat dari pil ini sulit ditemukan. Bahkan seringkali persediaannya terbatas. Jika Anda memiliki simpul yang tidak dapat dilepaskan, atau Anda menemukan belenggu dalam terobosan Anda, jadi Anda mungkin juga perlu mencoba menelan pil ini. Untuk pergi dan melihat bagian terdalam dari ingatan Anda, dan mungkin ada jawaban yang Anda inginkan. Pada saat ini, nomor 7 bersusah payah untuk memecahkan keraguan Xiaoyan. Jelas, 3 pil pengembalian mimpi yang dibawa Xiaoyan membuatnya sangat bahagia. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk sedikit, tetapi nomor 7 tidak dapat melihatnya. Setelah sedikit ragu, Xiaoyan terus berbicara. Saya ingin resep pil yang melampaui pil tingkat jiwa, jadi saya ingin tahu apakah Anda memilikinya. Sebenarnya, Xiaoyan memang seperti yang diharapkan nomor 7. Dia datang untuk menukar resep tersebut.
Sekarang dia ingin mencoba memurnikan pil bermutu tinggi. Resep obat mujarab yang melampaui tingkat dewa. Resep seperti itu memang langka, tetapi baru-baru ini saya kebetulan menerima pesanan. Pil di atas tingkat dewa. Nomor 7 berhenti sejenak dan melanjutkan. Dan cara bicaranya langsung menggugah selera Xiaoyan. Di atas pil tingkat dewa itu disebut transendensi, yang merupakan pil dewa dari tingkat transenden. Tapi kemungkinan memurnikan pil seperti itu dengan sukses sangat rendah. Kata nomor 7 dengan serius. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Jika ada kesempatan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memurnikannya. Setelah mendengar tingkat pil ini, Xiaoyan juga sedikit penasaran. Karena sampai sekarang, kesenangan setelah berhasil memurnikan pil adalah hal yang paling membuat setiap alkemis terpesona. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.